itu lengkap. Tipe putih, kuning, merah. Di atasnya ada lampu bergerak. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman media. Kita pada hari ini saya menjadi salah satu narasumber dalam acara kegiatan agak keras Festival dikit, Om, keras. 2020 ya. Jakarta Festival Screen 2020. Jadi gini, ini dibangun daripada teman-teman jurnalis terhadap Avindo juga. Kebetulan saya ketua umum Perkumpulan Film Indonesia, yang dimana saya pikir bagaimana menggagas sesuatu ada dialog interaktif antara para insan perfilman, khususnya para pelaku-pelaku insan perfilman film horor. Nah, disinilah kita bisa bertemu dengan produser, kita bisa bertemu dengan para direktur, bisa bertemu dengan pemain-pemain. Nah, apa sih yang sebenarnya ada paradigma film horor tuh yang di Indonesia itu seperti apa? Lalu bagaimana sih kalau untuk mencapai film bisa masuk di 21, sebagaimana untuk kapasitas pemain juga harus pemainnya memang bisa diterima oleh masyarakat. Avindo sendiri melihat perkembangan film horor Ya, sebagai organisasi profesi yang di dalamnya macam-macam para insan perfilman, selain ada aktor, artis, sutradara, terus ada produser dan pelaku-pelaku film, maka kita memang ada satu punya gagasan bagaimana film horor ini bisa masuk ke dalam jenjang festival film Indonesia. Sebenarnya FFI ada film horor, tapi kita menginginkan ada suatu dikasih ruang oleh pemerintah harusnya festival film horor. Karena apa? Kita lihat daripada jumlah film horor kita selalu ada tuh selama sebulan. Nah, sehingga apa? Masyarakat kita ini kan lebih senang ya, tadi saya bilang para YouTuber aja, kalau kita lihat itu penontonnya film horor, orang buat horor itu penontonnya, viewersnya juga luar biasa. Nah, sehingga kami menggagas terhadap dengan teman-teman jurnalis, marilah kita bangun dialog interaktif, mudah-mudahan juga akan disentuh dan didengar, dan negara khususnya pemerintah bisa melihat, oh rupanya masyarakat kita ini ada dibutuhkan. Kebutuhannya itu antara lain tadi, bahwa kita akan menggadang insya Allah untuk mempersiapkan bagaimana festival film horor di Indonesia ini lahir. Oke. Om Yon, tapi kan ini kan ada stereotip film horor itu kan film kelas 2 atau yang gimana gitu. Gimana tanggapannya? Ya, kalau kita bicara tentang kasta, sebenarnya horor tadi saya pernah cerita ya. Di Indonesia pertama, film horor itu pernah lahir di zaman kemerdekaan. Setelah filmnya pertama tahun pertama Lutung Kasarung, dan Lutung Kasarung ada juga satu film horor kita yang begitu banyaknya masyarakat kita antusias pada saat itu. Nah, ini harus dibangun bahwa masyarakat kita tidak terlepas bahwa menyukai horor itu karena kita mempunyai sifat karakter masyarakat yang agraris. Artinya, masyarakat kita ini banyak hidup-hidup yang sifatnya masih paguyuban, patembanan, dan kerumunan. Kalau kita bicara stratifikasi sosial. Nah, sehingga film horor ini menurut saya bukan hanya kelas 2, kelas 1, tapi merupakan film salah satu aset nasional. Kalau itu dikemas dengan baik, maka Indonesia menjadi salah satu produk film horor terbaik di dunia. Karena dia mempunyai jenis makhluk-makhluk, jenis cerita yang begitu dari setiap daerahnya banyak sekali yang bisa dibangun. Berarti gini ya, urban legend di kita juga jadi modal di situ ya? Wah, kalau kita cerita satu provinsi aja, khususnya di Jawa Barat, kalau bicara urban legend tadi, itu sudah banyak ceritanya. Bahkan penghuni makhluk-makhluk gaibnya aja ada beberapa jenis bentuk yang belum disampaikan, disosialisasikan di masyarakat. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di Sumatera, di Sulawesi, itu banyak sekali. Ketika produk-produk kearifan lokal itu dibangun, lalu menjadi salah satu komoditas industri, maka film ini akan diterima oleh masyarakat, dan menjadi salah satunya adalah go publiknya adalah film nasional, adalah film yang bisa diekspor untuk dunia. gimana melihat perkembangan film horor? Bagus banget sih menurut aku, karena sekarang tuh udah berbeda ya, dan benar-benar berbeda banget dari yang tahun-tahun yang dulu, dan lebih lebih menyeramkan ya pokoknya, dan pokoknya nggak kalah sama film Hollywood menurut aku. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.